Halo semuanya, selamat datang di channel Gio Kasimo. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan belajar rumus logika ya dari rumus if kemarin. Nah, jadi kemarin itu kita kan udah membahas rumus if bertingkat, kemudian kita sudah membahas juga yang namanya rumus dasar if atau rumus if tunggal yang sering orang ketahui. Nah, jadi sekarang kita akan membahas beberapa rumus logika lainnya atau rumus lanjutan dari rumus if ya. Dan kali ini kita akan sekaligus belajar bagaimana cara menggunakan rumus AND, rumus OR, dan rumus NOT. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, teman-teman, di sini sudah aku siapkan untuk file latihannya. Nanti teman-teman bisa langsung download jika sudah menonton video ini seperti itu. Sebelum kita mengerjakan bagaimana cara menggunakan ketiga rumus ini, nah di sini kan aku juga udah buat yang namanya cara pengerjaan atau penjelasan dari ketiga rumus ini apa aja seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu rumus AND, OR, dan NOT ya seperti ini. Mungkin kita bisa hilangin dulu ya. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah tiga ini aja. Oke, kita akan mulai bahas dengan rumus NOT ya. Nah, untuk cara kerja rumus NOT itu, jika semua kondisi itu harus benar. Nah, satu aja yang salah, maka dia akan berubah menjadi false atau salah seperti itu ya. Makanya untuk rumus ini itu jika semua data yang kita punya itu harus semuanya benar gitu. Kemudian untuk rumus OR, untuk rumus OR sendiri sama hal dengan rumus AND ya, tetapi bedanya rumus OR ini jika dia itu mempunyai satu saja yang benar, maka dia itu bisa true gitu ya. Gitu. Tapi kalau semuanya salah, maka dia false. Sama seperti N tadi. Jadi bedanya di sini. Kalau N tadi harus semua kondisi itu benar. Nah, kalau OR itu harus minimal satu aja. Satu kriteria atau satu data angka yang benar seperti itu, maka dia bisa true gitu. Maka atau terpenuhi gitu. Kemudian yang terakhir yaitu not, teman-teman. Nah, rumus not ini adalah kebalikan dari rumus and dan or gitu ya. Jadi untuk mengembalikan kondisi, misalnya kita ingin mengembalikan kondisi seperti di rumus and atau or tadi. Semisalnya di rumus and atau or tadi itu menjadi true kalau benar semua, dan jika kita gunakan rumus not maka dia akan mengembalikan kondisi itu menjadi false atau tidak terpenuhi seperti itu. Jadi membalikan hasil logika ke false, dari true ke false seperti itu. Baik, kita langsung aja ke latihannya teman-teman. Nah, di sini sudah diberitahu ya. Kita akan mulai dari yang namanya rumus N ya. Nah, di sini untuk keterangannya di sini, jika hasil N ya di sini, kuncinya itu di sini. Jika hasil N itu lebih dari sama dengan 70, maka true ya, seperti itu. Nah, di sini kan kita punya dua nilai ya, teman-teman. Kita punya dua nilai dan kita itu disuruh untuk mencari kondisi dari nilai A dan nilai B ini. Nah, makanya kita langsung aja panggil rumus N-nya. Tekan sama dengan lalu N. N seperti ini ya. Buka kurung. Nah, logical 1 itu kita ambil yang nilai A, klik, kemudian buat lebih dari sama dengan 70 seperti ini ya. Ini untuk logical 1. Titik koma untuk sebagai pemisah, lalu klik lagi yang nilai B-nya ya di sini. Kemudian buat lagi lebih dari seperti ini sama dengan
70. Seperti itu ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kalian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka muncul hasilnya true ya, teman-teman. Karena nilai A itu lebih dari 70 dan juga nilai B itu lebih dari 70, seperti itu. Maka untuk selanjutnya tinggal kalian tag aja ke bawah seperti ini, tekan 2 kali. Nah, maka muncul. Untuk nilai A ini dia kan kurang dari 70 makanya false. Nah, ini yang dimaksud dengan rumus N tadi. Dikarenakan rumus N itu ada yang salah gitu ya. Yang salahnya itu adalah di nilai A. Nah, nilai A ini nggak terpenuhi, teman-teman. Nggak terpenuhi itu maksudnya gimana? Nggak terpenuhi dikarenakan untuk nilai A ini itu kurang dari 70. Makanya di sini hasilnya false. Sama juga untuk yang di tabel E5 ya. Di sini juga kan lebih dari 70 ya di bagian yang nilai B-nya. Makanya di sini false seperti itu. Jadi kesimpulannya rumus N ini harus benar semua antara nilai A dan nilai B. Kalau benar semua maka hasilnya true seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya di kolom E6 di sini. Nilai A-nya untuk Doni itu 85 dan nilai B-nya 80, makanya true karena benar atau lebih dari 70 seperti itu. Oke, untuk rumus selanjutnya yaitu adalah rumus OR, teman-teman. Nah, di sini. Jadi sama halnya seperti rumus N tadi, cuman di sini kalau satu aja kriteria yang benar, maka dia itu akan menampilkan true gitu. Satu aja kriteria yang benar seperti itu. Tapi kalau semuanya salah, makanya dia akan menampilkan kondisi false atau uh, tidak tidak benar seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kita langsung aja teman-teman panggil rumusnya OR seperti ini, buka kurung. Nah, sama halnya dengan rumus N tadi, untuk logical satunya di sini kita klik yang nilai A di sini. Nah, seperti ini karena kita disuruh untuk mencari kalau nilai A ini lebih dari 70 maka true seperti itu ya. Ini lebih dari lalu sama dengan 70 seperti ini ya. Titik koma ya untuk pemisah. Kemudian lanjut di nilai B ya. Di nilai B-nya ini sama halnya lebih dari sama dengan 70 seperti ini ya. Nah, gini. Jadi cara bacanya adalah sama dengan OR jika C12 itu lebih dari 70 maka false. Seharusnya seperti itu ya. Dan juga nilai B dilakukan hal yang sama jika nilai B itu atau D12 itu lebih dari 70 maka true gitu ya. Kalau udah begini tinggal tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka muncul true ya, teman-teman. Nah, di sini bedanya dengan rumus N tadi. Jadi, kalau di rumus N tadi, nah di sini dia akan false kalau salah satu salah. Kalau salah satu data itu salah. Nah, di sini di nilai A, di bagian nama Budi dia kan salah di nilai A, makanya false. Nah, bedanya rumus OR dia itu walaupun nilai Fajar di nilai B itu adalah kurang dari 70, tapi dia tetap bisa mendapatkan true atau benar seperti itu ya. Di situ. Jadi bedanya di situ. Rumus OR ini dia akan memberikan kondisi kalau satu aja kriteria yang ada di tabel tersebut benar, salah satu aja maksudnya, maka dia akan menampilkan kondisi true. Begitu ya. Itu bedanya. Nah, kalau udah tinggal kalian drag aja ke bawah. Nah, makanya muncul teman-teman. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari rumus OR. Kita lanjut ke rumus yang selanjutnya yaitu rumus NOT atau rumus yang terakhir. Nah, untuk rumusnya yang selanjutnya yaitu adalah rumus NOT atau rumus yang terakhir yang akan kita bahas di sini ya. Nah, jadi rumus ini maksudnya rumus NOT ini adalah
digunakan untuk mengembalikan kondisi dari kondisi yang sudah kita input dari entah itu rumus n atau rumus not tadi. Misalnya kita ingin mengembalikan yang tadinya true itu menjadi false. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, caranya kita panggil dulu rumus not-nya seperti ini, lalu buka kurung. Nah, jadi untuk logikalnya di sini atau logikalnya di sini, kalian pilih yang ini ya di kolom D20 ya, kalian klik. Nah, kalau udah kalian klik tinggal tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka hasilnya false. Nah, jadi di sini yang seperti yang aku jelaskan tadi, itu mengembalikan kondisi, misalnya kita menginput yang kondisi awalnya itu true, tapi jika kita menggunakan rumus not, maka dia akan eh, membuat rumus yang tadi atau mengembalikan rumus yang tadi itu menjadi false gitu. Nah, kalau kita drag ke bawah seperti ini, nah di rumus yang kita input di awal tadi misalnya false, dia akan menjadi true. Di rumus yang kita tadi input itu true, dia akan menjadi false. Begitu juga kalau kita input rumus yang awalnya tadi false, dia akan menjadi true. Nah, begitu aja seterusnya, teman-teman. Oke, jadi itu dia teman-teman penjelasan cara pengerjaan dari rumus AND, rumus OR, dan rumus NOT. Seperti itu ya. Mungkin untuk ini aja video hari ini. Mohon maaf jika saya misalnya maksudnya aku gitu ya cepat dalam menjelaskan seperti itu, mohon maaf ya karena aku orangnya seperti ini, harus cepat-cepat seperti itu ya. Tapi kalian ulang-ulangi lagi gitu ya supaya paham. Baiklah teman-teman, eh, sebelum aku tutup, alangkah baiknya teman-teman itu bisa ngefollow sosial media aku, entah itu Instagram atau Facebook ya, untuk linknya di bawah ini gitu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.